الحمد لله إيمانا بكماله وعظمته وخضوعا لجلاله وعزته وتسليما لحكمته ومشيئته وطمعا في كرامه وجنته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وأمينه على وحيه أضاء الدنيا بسنته ورحم العالمين بدعوته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأهل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم قيامته. أما بعد فيا أيها الناس أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى أوصيكم بنفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, wasiat termulia di dalam khutbah ini adalah bertakwa kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, saudaraku, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, karena sebaik-baiknya bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepadanya. Waghtanimu as-sa'at wasari'u fil khairat. Marilah kita manfaatkan waktu yang sangat agung ini di bulan Dzulhijjah. Kita berlomba mencari kebaikan. Wahdharul ghafalat fa innaha darakat. Hindari kelalaian, karena itu mewariskan kehinaan. Al-ayyamu qawafil, hari-hari kita akan habis. Wal a'maru marahil, dan umur-umur kita juga akan pergi. Wa kullu man fi hadhihi dunya rahil wa ibnu rahil. Semua yang ada di atas dunia ini akan pergi meninggalkan dunia ini, siapapun dia. Fa ainal mutabassir wa ainal aqil. Manakah di antara kita yang mau merenung menghayati kehidupan ini? Manakah di antara kita yang al-aqil, yang selalu memikirkan kehidupan ini, mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti? Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah artinya bulan di mana di dalamnya dilakukan ibadah haji. Hijjah, Dzulhijjah untuk ibadah haji. Apakah haji itu? Haji itu adalah datang ke tanah suci, ke Makkah Mukarramah, ke Arafah, ke Musdalifah, dan tempat-tempat yang mulia yang lain untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara-cara yang sudah ditentukan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan perjalanan dan bekal. Karena itulah dalam rukun Islam yang kelima ditentukan ibadah haji bagi yang mampu bekal dan perjalanannya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi Allah, kewajiban bagi manusia untuk Allah adalah melaksanakan ibadah haji liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu perjalanannya. Rasulullah menyatakan yang dimaksud mampu perjalanan az-zadu war-rahilah, dia punya bekal dan dia memiliki kendaraan. Ada 3 hikmah terbesar di dalam kita melaksanakan ibadah haji. Ini sebagai pelajaran penting bagi orang yang sedang melaksanakan haji
Dan ini merupakan targhib, motivasi bagi kita yang belum melaksanakan haji. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan haji yang mabrur insyaallah. Hikmah besar yang pertama adalah menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ibadah haji itu adalah ibadah peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabi Adam pun juga melaksanakan ibadah haji. Nabi Adam diceritakan dalam sebuah riwayat, beliau dari kawasan India berjalan kaki ratusan kali melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ibadah haji merupakan syariat Nabi Ibrahim yang sebenarnya menjadi peninggalan tata cara ibadah yang dilakukan oleh orang Arab juga. Jadi orang Arab di zaman jahiliyah, mereka mengerjakan agama, menetapi agama peninggalan Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah haji dan umrah. Di zaman jahiliyah sebelum terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terbiasa melaksanakan haji, melaksanakan umrah, tawaf di Baitullah. Mereka laksanakan. Karena itu orang Arab umumnya mereka adalah mewarisi agama Nabi Ibrahim. Namun mendekati terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama peninggalan Nabi Ibrahim terkotori, terkontaminasi oleh bid'ah dan syirik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy khususnya di zaman jahiliyah. Bid'ah dan syirik. Bid'ah yang mendatangkan kepada kesyirikan. Pertamanya tokoh yang membuat atau mengadakan, memunculkan, menerbitkan kesyirikan namanya Amr bin Luhai. Dia seorang pemimpin Khuza'ah, seorang pemimpin yang dikenal alim, faqih, ahli agama, ahli sedekah, seorang pemimpin yang sangat dermawan. Dia dikenal dan diikuti oleh orang Arab saat itu, khususnya orang Mekah. Suatu saat dia bepergian ke Syam, kawasan Palestina dan sekitarnya. Di sana dia mendapati orang-orang menyembah patung. Lalu dia mengatakan bahwa menyembah patung ini tentunya baik. Pasti ini kebaikan, karena di bumi Syam itu adalah ardul anbiya menurut dia. Itu adalah buminya para nabi, buminya para wali. Berarti apa yang dikerjakan di Syam, Palestina, Yaman dan sekitarnya ini adalah kebaikan. Sehingga dia pulang ke Mekah membawa patung yang bernama Hubal, patung yang terbuat dari batu yang mahal dan sangat indah. Lalu dia letakkan di dalam Ka'bah, di tempat yang termulia di Makkah saat itu, di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak umat saat itu untuk menyembah, beribadah kepada patung Hubal. Apakah semudah itu mengajak mereka menyembah kepada patung Hubal? Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa orang saat itu langsung ikut mentaati, menganggap hal itu baik? Sungguh ini adalah syubhat yang dimunculkan oleh Amr bin Luhai pertama kali dalam masalah akidah tauhid, mencampuri agama tauhid. Suatu saat dia diperlihatkan oleh jin, Amr bin Luhai ini dimimpikan, diperlihatkan oleh jin bahwa di kawasan Jeddah itu ada patung-patung peninggalan kaum Nabi Nuh yang terpendam di dalam tanah. Dia diperlihatkan oleh jin. Kemudian dia datang ke Jeddah, dia menggali pantai, pinggir pantai saat itu, dia menemukan patung-patung yang dibawa oleh banjir pada zaman Nabi Nuh. Patung Suwa, wala tadaruna waddan wala suwa'an wa yaghus wa ya'uq wa nasra. Ada 5 patung peninggalan kaum Nabi Nuh.
dia bawa ke Mekah, kemudian patung itu disebar di beberapa kabilah, sehingga di kabilah Mekah khususnya dan sekitarnya saat itu manusia umat saat itu melakukan kesyirikan dengan dalih itu agama Nabi Ibrahim, itu agama tauhid. Subhat apa yang ada pada benak mereka? Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Katanya, kami menyembah kepada patung ini, kami minta kepada patung ini, kami sujud, kami rukuk, kami menyembelih korban, kami bernazar kepada patung ini karena patung ini di belakangnya adalah orang soleh. Patung ini adalah patungnya orang baik, patungnya para wali, sehingga mereka bisa mendekatkan dengan cara kita beribadah kepada dia, menyembah dia. Mereka lah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini mereka orang-orang hina, orang-orang banyak maksiat, tidak mungkin beribadah langsung kepada Allah. Mereka harus mengambil wasilah. Itu pendapat ra'i mereka, syubhat dalam tauhid, dalam akidah. Mereka bukan tidak kenal Allah, mereka bukan tidak ingin dekat kepada Allah, mereka ingin dekat dengan Allah. Mereka ingin menjadi orang yang sangat dirahmati, disayangi oleh Allah. Tapi mereka memiliki syubhat, pemikiran yang salah, yang mencemari tauhid. Mereka mengatakan, kami ibadah ini supaya orang-orang di belakang patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Kalau ditanya kenapa kamu minta kepada patung, dia mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Merekalah orang-orang yang akan mensyafaati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhat dalam akidah, kotoran dalam akidah yang mencampuri sehingga agama tauhid menjadi agama syirik, agama syirik. Begitulah kondisi keadaan haji pun juga demikian. Di zaman jahiliyah melaksanakan haji, mereka mencari ridha Allah juga, mereka ingin pengampunan dosa juga. Namun pelaksanaan haji mereka berbau atau bercampur dengan kesyirikan, sehingga amalnya batal. Innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik itu enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti bahwa ibadah haji untuk umat Islam untuk menegakkan tauhid kepada Allah? Yang pertama, orang haji itu dia berihram, hanya memakai 2 lembar pakaian, atas dan bawah, biasanya berwarna putih, tidak pakai yang lain. Ini supaya orang yang haji itu semuanya tawaduk, tadallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa dirinya miskin, dirinya lemah, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pembeda saat itu. Tidak ada yang pangkat, tidak ada yang rakyat jelata, semua sama pakaiannya menghadap Allah. Merasa dirinya dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, bahwa besok akan ketemu kepada Allah juga tidak memiliki apapun. Di situ ada tadallul, bentuk tauhid yang berupa tadallul, merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah. Lalu disyariatkan talbiyah. Kalau orang sudah berihram, dalam perjalanan dia baca talbiyah. Kalau berihram di Madinah dan Hulaifah, selama perjalanan baca talbiyah terus. Apa itu talbiyah? Talbiyah itu pernyataan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan bahwa dirinya hanya beribadah untuk Allah. Dirinya tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menyamakan Allah dengan apapun dalam hal ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disitulah saudara, bagi yang mengerti maknanya bahwa itu untuk menguatkan tauhid kepada Allah, pasti dia dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan dia menangis kepada Allah. Labbaik, iya ya Allah, kami mendatangi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada yang menyamai engkau ya Allah, tidak ada yang sama dengan engkau, tidak ada yang bersekutu dengan engkau. La syarika, innal hamda wan ni'ma laka,
Sesungguhnya segala sifat yang terpuji, segala pujian kami hanya untukmu dan segala nikmat darimu ya Allah. La syarikalak, labbaik la syarikalak. Bagaimana talbiyah di zaman jahiliyah? Mereka haji, mereka umrah, mereka juga baca talbiyah. Namun talbiyahnya dicampuri kesyirikan. Tadi panjang itu semua tauhid. Mereka tambahi la syarikalak illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Kata mereka, orang jahiliyah, ya Allah, tiada sekutu bagimu, tiada yang menyamai engkau ya Allah, illa syarikan huwalak, kata mereka, kecuali sekutu yang memang milik engkau, yaitu patung Hubal, patung Lata wal Uzza wa Manat Al-Thalithah Al-Kubra, Al-Thalithah Al-Ukhra. Itu adalah sekutu yang memang milikmu. Huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Itu menjadi milikmu dan segala yang menyembah patung itu juga milikmu ya Allah. Ini dikatakan tauhid. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa mereka beribadah kepada patung itu adalah bagian dari cara bertauhid kepada Allah, bagian dari cara mendekat taqarrub kepada Allah, bagian dari mendapatkan pertolongan langsung dari Allah setelah melewati patung ini. Maka berhati-hatilah saudara, hikmah dari ibadah haji sungguh untuk mengukuhkan tauhid. Tadi ada sedikit yang perlu kita ambil, bahwa menetapi agama ini, menetapi akidah kita supaya bersih dari kesyirikan, jangan mengikuti persangkaan. Amr bin Luhai datang di Syam, datang di Palestina dan sekitarnya, di Yaman dan sekitarnya, dia mengagungkan tempat. Lalu dia husnudzan, kalau bahasa kita sekarang, dia berbaik prasangka. Di sana terjadi kesyirikan, dia bilang ini tauhid, ini kebaikan. Agama itu tidak boleh mengikuti pendapat ra'yi angan-angan. Agama itu maqalallah wa rasuluh, mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bid'ah saudara yang terjadi di kawasan orang Quraisy saat itu, di Makkah saat itu. Mereka tawaf. Tawafnya apa di Baitullah? Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Mereka salat di sekeliling Baitullah. Bagaimana cara salatnya? Muka'an wa tasdiyah. Mereka tepuk-tepuk tangan dan bersiul. Itu cara mereka beribadah. Kenapa itu terjadi? Mereka mencari model baru, kreasi, kreativitas dalam masalah ibadah. Sudah bosan dengan model lama, model punya Nabi Ibrahim lama, model, dia cari model baru, tepuk tangan dan bersiul-siul. Ini namanya bid'ah dalam agama. Maka para ulama mengatakan bahaya bid'ah, itu bahaya. Al bid'atu baridus syirki wa baridul kufri. Bid'ah itu bisa menjadi pengantar seseorang kepada kekafiran, bahkan kesyirikan, wal'iyadzubillah. Maka hikmah dari haji yang pertama adalah menegakkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashkuruhu ala ni'matihi wa ikramih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, ittaqullah haqqa taqwa wastamsiku minal islam bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Saudaraku, hikmah yang kedua di dalam orang melaksanakan ibadah haji adalah mencari, mengejar pengampunan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dunubihi kayaumi waladathu ummuh." Bahwa haji yang dilakukan dengan bersih dari pelanggaran, bersih dari rafas, bersih dari kefasikan, dia akan kembali setelah haji menjadi orang yang sebagaimana dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih dari dosa-dosa. Itulah tujuan utama ibadah haji juga, hikmah besar dari ibadah haji. Kenapa saudara? Para ulama mengatakan, setinggi apapun amal kebaikan seseorang, sebaik apapun, sesoleh apapun seseorang, ya, setinggi apapun kewalian bahkan seseorang, tanpa pengampunan dosa dari Allah, dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kalau tidak diampuni dosanya, berarti harus mendapatkan siksa. Dia tidak bisa langsung masuk surga. Inilah pentingnya pengampunan dosa. Haji yang merupakan perjalanan dan biaya yang sangat mahal menuju satu tempat yang sangat mulia, yaitu Makkah dan sekitarnya. Kemudian di waktu-waktu yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram, itu ditujukan untuk mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, termasuk ketika kita tawaf 7 putaran. Setiap dari rumah kita menuju tempat tawaf saja, satu langkah kendaraan itu ditulis sebuah kebaikan, dihapus sebuah keburukan, diampuni sebuah dosa. Langkahnya kendaraan. Kalau dari Indonesia naik pesawat, kira-kira berapa langkahnya? Dihitung secara langkah. Itu pengampunan dosa. Menuju tawaf, ketika kita sedang tawaf, begitulah langkah-langkah kita dihargai. Ketika kita sampai di Rukun Yaman, ketika berputar, di sana ada 70 malaikat yang mengamini doa orang yang tawaf. Jika dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah 7 putaran, dia solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Dia seperti memerdekakan bersedekah, memerdekakan seorang budak turunannya Nabi Ismail. Memerdekakan budak biasa itu sudah pahalanya sangat tinggi. Itu kemerdekaan dari neraka. Apalagi memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail. Begitu pula ketika sa'i Safa Marwah, itu pahalanya karena 7 kali putaran, 1 kali putaran saudara itu mendapatkan pahala 10, seperti bersedekah 10 budak. Berarti kalau 7 putaran, 70 orang budak. Di mana pada zaman jahiliyah, orang-orang Mekah saat itu juga sa'i di Safa Marwah. Tapi sa'inya mereka karena mencari berkah tabarruk kepada patung. Jadi di patung di Gunung Safa itu ada patung namanya Isaf. Di Gunung Marwah ada patung namanya Nailah. Orang jahiliyah ketika dia melaksanakan sa'i, dia mengusap patung itu. 2 patung ini ceritanya 2 orang, waliyadzubillah, diceritakan dia berzina di dalam Ka'bah. Lalu Allah melebur atau mengganti rupa mereka dan bentuk mereka menjadi batu. Setelah itu 2 batu itu, Isaf dan Nailah ini, diletakkan di Safa Marwah. Awalnya itu sebagai ibrah, iktibar bagi orang yang ada di Mekah, jangan sampai melanggar di tanah haram. Allah langsung menurunkan siksa bagi orang yang melanggar di tanah haram. Ingatkan saudara kita yang ada di sana, berhati-hati berada di tanah haram. Itu tanah yang sangat mulia, tanah yang diagungkan, jangan melanggar. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Ada siksa khusus orang yang melanggar di tanah haram. Begitulah orang jahiliyah saat itu, sehingga ketika mereka masuk Islam,
Islam datang, mereka berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, kami tidak mau lagi sa'i di Safa Marwah, katanya. Tidak mau lagi sa'i di Safa Marwah. Karena apa? Karena itu syirik. Kami enggak mau mengulangi kesyirikan. Sehingga Allah menurunkan ayat, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima." Siapa yang haji dan umrah lalu sa'i di Safa Marwah, tidak ada dosa bagi dia. Kenapa? Karena dia melaksanakannya mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga orang yang wukuf di Arafah. Wukuf itu berhenti kurang lebih setengah hari. Dari waktu zuhur sampai maghrib. Berhenti apa? Wukuf. Dia berhenti mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kurang lebih 6 jam. 6 jam itu kalau nggak terbiasa capek juga, saudara. Baru 1 jam ketiduran sampai maghrib, eman-eman. Orang yang wukuf di Arafah, ketika mereka wukuf, Allah memamerkan mereka kepada para malaikat. Wahai malaikat, itulah hamba-hambaku di Arafah. Mereka datang dengan mencari ridhaku, mencari rahmatku, sampai mereka kotor bajunya, kepalanya dan semuanya. Idhabu ibadi maghfuran lakum. Kata Allah, silahkan kalian bubar dari Arafah, kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian semuanya. Itulah yang menjadi hikmah utama bagi orang yang melaksanakan haji. Yang terakhir, hikmah terbesar dari pelaksanaan haji adalah menghilangkan kefakiran, saudara. Menghilangkan kefakiran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma tanfiyani dzunub wal khataya fa in wal faqra kama yanfil kiru khabatsal hadid. Rasulullah mengatakan, ikutkanlah, seringlah, berusahalah melaksanakan haji dan umrah, karena haji dan umrah itu dia akan menghapus kefakiran sebagaimana pandai besi atau tukang emas menghilangkan karatnya emas atau karatnya besi. Dia akan terpisah, kefakiran akan jauh dari dirinya. Kefakiran itu berbahaya jika ada pada orang yang tidak sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu berpotensi membawa seseorang kepada kekafiran. Kefakiran membawa kefakiran. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, lindungi saya dari kefakiran dan dari kekafiran, karena kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran. Banyak orang tidak sabar karena fakir, dia melakukan kesyirikan-kesyirikan, mencari harta dengan cara yang tidak halal, mencuri, merampok dan sebagainya. Kekafiran dia lakukan karena kefakirannya. Maka hikmah terbesar juga dari pelaksanaan haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran orang yang melaksanakannya dengan ikhlas lillah azza wa jalla. Hadza qawli lakum thumma usalli wa usallim ala nabiyyir rahmati wal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amara bidzalika rabbuna biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku, marilah kita tutup khutbah ini dengan berselawat, berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil baqin minal ashratil kiramil bararah wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi'afwika wa mannika wa karamika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa adhil asyirka wal musyrikin wa qatil kafarata
في الدين برحمتك وبعزتك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.